Bayangkan ini, di suatu siang, Anda dan 3 teman duduk di kafe yang sama, memesan kopi yang sama. Tapi ketika diskusi mulai panas, reaksi kalian berbeda total. Teman A langsung angkat bicara, ide mengalir deras. Teman B diam, matanya berpindah dari satu wajah ke wajah lain. Teman C menyela, ini data konkretnya. Teman D berkata, tapi bagaimana perasaan pihak yang terlibat? Apa yang terjadi? Inilah opera kepribadian yang dipentaskan oleh tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, alat psikologi yang mengungkap mengapa kita merespons dunia dengan cara unik. Sebelum lebih jauh, mari kita mengenal apa itu MBTI. MBTI adalah tes kepribadian berbasis teori dari Carl Jung, kemudian dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan Isabel Myers. Tes ini mengelompokkan kepribadian manusia menjadi 16 tipe berdasarkan 4 dimensi. Dimensi pertama, melihat bagaimana seseorang mendapatkan energi. Bisa menjadi ekstrovert, diberi simbol E, atau introvert, diberi simbol I. Ekstrovert merasa hidup saat berinteraksi dengan orang lain, layaknya panel surya yang menyerap energi dari cahaya matahari. Sementara itu, introvert lebih memilih waktu sendiri untuk mengisi ulang tenaga, seperti baterai yang perlu di-charge sebelum digunakan kembali. Dimensi kedua, berkaitan dengan cara seseorang memproses informasi. Bisa berupa sensing, diberi simbol S, atau intuisi, diberi simbol N. Tipe sensing, yaitu fokus pada fakta dan detail konkret, selalu mengutamakan apa yang terjadi di sini dan saat ini. Sebaliknya, tipe intuisi lebih tertarik melihat pola tersembunyi dan kemungkinan di masa depan. Mereka seperti penghubung titik-titik yang belum terlihat oleh orang lain. Dimensi ketiga, ketika harus mengambil keputusan, ada 2 pendekatan utama. Tipe thinking, diberi simbol T, dan tipe feeling, diberi simbol F. Tipe thinking mengandalkan logika dan objektivitas, seperti kompas yang menunjukkan arah tanpa terpengaruh emosi. Sementara itu, tipe feeling lebih mempertimbangkan dampak emosional dan harmoni dalam hubungan, karena bagi mereka, perasaan orang lain sama pentingnya dengan hasil akhir. Dimensi terakhir, berkaitan dengan gaya hidup. Tipe judging, diberi simbol J, dan tipe perceiving, diberi simbol P. Tipe judging menyukai struktur, perencanaan, dan kepastian. Deadline bukan sesuatu yang menekan, melainkan sahabat yang membantu mereka tetap terorganisir. Sebaliknya, tipe perceiving lebih fleksibel dan spontan, menikmati kebebasan dalam mengeksplorasi berbagai pilihan tanpa merasa terkekang oleh aturan yang kaku. Keempat dimensi ini dapat menghasilkan beberapa kombinasi tipe, seperti ENFJ, ISTP, atau INFP. Kode rahasia yang menjelaskan mengapa Anda merasa lebih cocok bekerja di tim daripada sendirian, atau kenapa Anda bisa menghabiskan berjam-jam membaca novel fantasi. MBTI bukan sekadar label, begini cara kerjanya. Pada 1940-an, Myers dan Briggs meneliti ribuan orang untuk menemukan pola respons yang konsisten. Hasilnya, setiap tipe memiliki superpower dan blind spot alami, seperti kombinasi ENFJ, sang motivator, ahli memimpin tim, tapi bisa terlalu mengorbankan diri untuk menyenangkan orang lain. Kombinasi ISTP, si mekanik, jenius dalam memecahkan masalah teknis, tapi sering kesulitan mengekspresikan emosi. Kombinasi INFP, si idealis, kreatif dan empatik, tapi rentan overthinking saat nilai pribadinya terancam. Contoh nyata, Mark Zuckerberg memiliki kombinasi INTJ, dikenal dengan visi sistematisnya, sementara Oprah Winfrey memiliki kombinasi ENFJ, bersinar dalam membangun hubungan emosional dengan audiens. Ada kisah menarik ketika MBTI mengubah hidup. Andi memiliki kombinasi ENFP, dia selalu merasa aneh dengan dirinya, karena minatnya sering berubah-ubah. Hari ini dia tertarik pada desain grafis, besok ingin belajar psikologi, lalu seminggu kemudian mendalami dunia bisnis.
Ia sering berpikir, apa aku nggak bisa fokus ya? Tapi setelah mengenal MBTI, semuanya jadi lebih masuk akal. Ia sadar, ini bukan masalah ketidakfokusan, melainkan sifat alaminya sebagai ENFP, seorang eksplorator ide yang selalu haus akan hal baru. Alih-alih merasa aneh, ia mulai melihat ini sebagai kekuatan. Kini, Andi sukses sebagai konten kreator yang membahas berbagai topik, dari teknologi hingga psikologi, tanpa merasa harus memilih satu jalan saja. Mengapa MBTI masih relevan? MBTI bukan sekadar tes kepribadian. Ini adalah alat untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Dari hubungan, pekerjaan, hingga kehidupan sehari-hari, MBTI membantu kita melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan hambatan. MBTI bisa digunakan untuk mengurangi konflik. Bayangkan pasangan kombinasi ESTJ yang suka rencana dan kombinasi ISFP yang spontan. Saat merencanakan liburan, ESTJ ingin semuanya terjadwal rapi, sementara ISFP lebih suka menikmati momen tanpa banyak aturan. Tanpa pemahaman ini, mereka akan bisa bertengkar. Tapi dengan konsep MBTI, mereka akan sadar, ini bukan soal benar atau salah, hanya cara berpikir yang berbeda. MBTI bisa digunakan untuk menemukan karir yang cocok. Setiap orang punya gaya bekerja sendiri-sendiri. Kombinasi ENTP, si inovator, lebih cocok menjadi pengusaha atau konsultan karena suka berpikir kreatif dan penuh tantangan. Sementara itu, kombinasi ISFJ yang peduli dan detail-oriented lebih cocok di bidang perawatan atau administrasi. Dengan memahami konsep MBTI, kita bisa lebih mudah menemukan jalur karir yang sesuai. Pada akhirnya, MBTI membantu kita memahami perbedaan, mengurangi kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang lebih baik. Jadi, menurutmu, seberapa akurat MBTI dalam hidupmu?